Kamu kenapa, Nasita? Wajahmu terlihat tegang dan berkeringat seperti itu. Sinta mengernyitkan keningnya melihat Nasita tiba-tiba datang dengan kondisi yang tampak ketakutan. Nafas Nasita tampak tersengal-sengal. Aku bertemu dengan Mas Narendra di kantor ini. Apa? Sinta terkejut. Bagaimana bisa dia ada di sini? Sepertinya Mas Narendra bekerja di sini juga. Aneh sekali. Kenapa tiba-tiba dia bisa bekerja di sini? Padahal sudah bagus bekerja di perusahaan yang kemarin. Nada suara Sinta tampak kesal jika sudah membahas pria yang telah mencampakkan temannya. Aku tidak tahu. Aku merasa tidak nyaman kalau benar Mas Narendra bekerja di sini. Tentu dengan kehadiran Narendra di sini akan membuat hatinya semakin sakit, serta kenangan bersama mantan suaminya akan kembali teringat jika melihat Narendra. Sedangkan saat ini ia berusaha melupakan mantan suaminya yang masih menyisakan cinta di hatinya. Tidak apa-apa, Nasita, jangan hiraukan mantan suamimu yang kurang ajar itu. Kalau dia berbuat macam-macam, lihat saja, dia habis kutonjok. Oke? Ucap Sinta dengan nada bergurau, berusaha mencairkan suasana. Nasita mengulas senyum tipis lalu mengangguk. Meskipun begitu ia tetap cemas. Masih di lorong perusahaan, Sedan memandang lurus ke arah Narendra yang diam membisu tanpa bisa berkutik. Jadi kamu mengenal Nasita? Apa kalian sebelumnya memiliki hubungan? Sedan kembali melontarkan pertanyaan kembali, namun lebih rinci. Tidak, jawab Narendra singkat. Sebelah alis Sedan terangkat sebelah. Ia memang curiga pada Narendra tak percaya. Benarkah? Tapi kalian terlihat saling mengenal. Narendra mengulung bibirnya. Kenapa pria ini ingin sekali mengetahui semuanya? Tidak hanya bersikap berkuasa, tapi terlalu ikut campur dengan masalah orang lain. Ucapnya dalam hati. Kenapa diam? Apa yang kukatakan benar? Sepertinya aku harus pergi, Kak. Aku ada pertemuan dengan seseorang. Tanpa menunggu respon Sedan, Narendra segera pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu Sedan memandang kepergian adik tirinya dengan tatapan yang menyiratkan sesuatu. Nasita berjalan kaki menyusuri jalan raya. Langkahnya berbelok ke kiri menuju sebuah minimarket. Ia ingin membeli roti tawar dan bahan makanan lainnya untuk beberapa hari mengganjal perutnya. Sebelum masuk, Nasita memeriksa isi dompetnya. Helaan nafas terdengar saat ia melihat sisa uangnya yang tak seberapa. Sepertinya uang ini akan habis sebelum aku gajian. Gumamnya, matanya menatap angka-angka di dompet. Padahal Nasita ingin membeli susu ibu hamil. Ia ingin memastikan kesehatan dirinya dan janin yang tumbuh di rahimnya dalam kondisi baik. Karena Nasita mulai menerima semuanya, bukan hanya nasib hidupnya yang menyedihkan setelah bercerai dari Narendra, tapi menerima janin dalam rahimnya. Lagi pula tidak ada gunanya meminta pertanggungjawaban dari bosnya karena pria itu terlihat tidak peduli pada kehamilannya. Meskipun begitu ia bersyukur janin ini tidak digugurkan secara paksa oleh bosnya. Mungkin karena ia sangat mendambakan seorang anak dalam 3 tahun terakhir ini, hatinya menjadi rela dan ikhlas menerima janin tumbuh di rahimnya. Nasita masuk ke dalam minimarket lalu melangkah menuju rak makanan di sana. Ia mengambil roti tawar serta susu kental manis. Ia pun mengambil telur yang mungkin cukup untuk beberapa hari sebagai lauk. Saat berjalan melewati rak-rak yang ada di minimarket itu, langkah Nasita terhenti. Matanya memandang ke arah susu kotak ibu hamil. Tangannya terulur mengelus perutnya. Mungkin akhir bulan aku bisa membelinya. Tidak apa-apa, setidaknya aku dan janin ini baik-baik saja. Ia menarik nafas dalam, lalu melanjutkan langkahnya menuju kasir. Totalnya 40.000, Mbak, ucap kasir yang berjaga setelah menghitung total belanjaan Nasita. Wanita itu segera mengeluarkan selembar uang Rp50.000 lalu menyerahkannya pada penjaga kasir. Ini kembaliannya, terima kasih. Baru hendak berbalik badan, Nasita dibuat terkejut dengan kehadiran Sedan yang ternyata sudah berada di belakangnya. Kenapa dia ada di sini? Gumamnya dalam hati. Namun matanya melirik ke arah tangan Sedan yang memegang beberapa belanjaan di sana.
Oh, jadi dia belanja juga di sini. Mari Pak. Nasita tersenyum formal pada Sedan, lalu segera pergi dari tempat itu sambil menenteng belanjaannya. Demi menghemat uang yang tersisa, Nasita memilih berjalan kaki. Beruntung rumah kontrakannya tidak jauh, tidak terlalu jauh meskipun kakinya agak tegang setelah sampai di rumah nanti. Saat sampai di rumah kontrakannya, kening Nasita mengernyit kala melihat sebuah kotak yang berukuran cukup besar. Ia memandangi kotak yang tergeletak di depan pintu rumahnya. Siapa yang meletakkan ini? Nasita menatap sekitar yang terlihat tidak ada siapapun. Dengan ragu, ia membuka kotak itu. Matanya melebar kala melihat isi kotak itu adalah susu ibu hamil. Dan ada beberapa makanan siap saji di sana. Apakah ini untukku? Tapi siapa yang memberikan ini? Nasita tampak kebingungan. Ia kembali melihat sekitar, tapi di dalam kotak itu hanya tertulis untuk Nasita. Senyuman mengembang di bibirnya. Siapapun yang memberikan ini, ia sungguh sangat berterima kasih. Dengan sedikit kesusahan Nasita segera membawa masuk kotak itu ke dalam rumahnya. Banyak sekali susu yang dibelikan, padahal aku hanya membutuhkan satu saja, ucap Nasita sambil mengeluarkan isi dalam kotak tersebut. Kalau begini, ia bisa lebih hemat lagi, tapi orang baik mana yang melakukan hal seperti ini? Lalu orang itu tahu dari mana ia tengah hamil? Pertanyaan itu muncul dalam benak Nasita. Tidak ada seorang pun tahu tentang kehamilannya, kecuali Sedan. Tunggu, apa pria itu yang melakukan hal ini? Hembusan asap rokok mengudara, lalu sekejap langsung lenyap kala angin malam menerpa ketukan sepatu di lantai, mengisi keheningan pada balkon di sebuah ruangan. Kenapa Tuan tidak menggugurkan kandungan wanita itu? Setidaknya itu tidak jadi beban pikiran untuk Anda ke depannya. Maaf saya lancang mengatakan itu, ucap Vino membuka suara. Sedan mendongak dan menatap awan hitam pekat yang menutupi keindahan sinar rembulan. Seharusnya begitu, tapi ada banyak pertimbangan untuk melakukan hal itu. Aku tidak yakin itu benar-benar anakku. Bisa saja itu benih pria lain, tapi menurut saya itu memang benih Anda, Tuan. Usia kandungan dan awal pertemuan Anda dengan wanita itu sudah menjelaskan fakta sebenarnya. Kerutan kasar semakin terlihat di kening Sedan. Ia bangkit dari kursi lalu melangkah ke sisi balkon. Jika benar itu anakku, maka biarkan dia melahirkannya, tapi aku akan mengambilnya. Vino sedikit terkejut mendengar itu. Mengambilnya? Sedan berbalik menghadap ke arah asistennya. Sejahat apapun aku tidak akan mungkin membunuh darah dagingku sendiri. Jadi biarkan Nasita mengandungnya sampai bayi itu terlahir. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Anggap saja aku menyewa rahimnya untuk mengandung anakku. Vino menggelengkan kepalanya, tak habis pikir dengan jalan pikir sang bos. Padahal sebelumnya bosnya ingin sekali melenyapkan janin itu, dan sekarang tiba-tiba membiarkan janin itu terlahir. Perubahan pikiran Sedan terlalu drastis dan sulit dimengerti. Dari keputusan yang diambil begitu jelas, keegoisan Sedan yang tak memikirkan bagaimana perasaan Nasita nanti. Ia hanya mempertimbangkan keinginan pribadinya tanpa memperhatikan konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh keputusannya tersebut. Sedan kembali menyesap batang rokoknya, lalu menghembuskannya. Senyuman cerah mengembang di bibir Nasita. Wanita itu berjalan memasuki perusahaan sambil menenteng paperback yang berisi bekal yang pagi-pagi sudah ia siapkan. Setidaknya dengan membawa bekal, ia tidak perlu membeli makanan di kantin. Baru sampai di lobi perusahaan, tatapan Nasita tidak sengaja melihat ke arah sosok Narendra yang tengah berpelukan dengan Sila, wanita yang menjadi bagian dari kehancuran rumah tangganya. Kenapa dia harus bekerja di tempat yang sama denganku? Gumamnya lirih. Ia takut tidak bisa mengendalikan perasaannya. Luka di hatinya belum sepenuhnya pulih, tapi kembali merasakan sayatan lagi. Mustahil bagi seseorang dengan mudah melupakan sebuah hubungan yang di dalamnya penuh kasih sayang dan cinta. Apalagi mereka berdua menjalani sebuah pernikahan selama 3 tahun. Waktunya yang terbilang lama. Aku bekerja dulu sayang, kamu jaga diri baik-baik, dan sebentar lagi kita berdua akan menjadi orang tua. Narendra menyentuh perut datar Sila. Tentu mas,
Aku akan segera hamil anakmu. Tidak seperti Nasita yang mandul. Sila terkekeh saat mengatakan itu, tanpa menyadari seseorang yang tengah disebut sedang melihat ke arahnya. Sedan keluar dari mobil yang membawanya dan berhenti di depan lobi perusahaan. Namun tatapannya langsung terpaku pada Nasita yang berdiri mematung di lobi perusahaan. Tapi sorot mata wanita itu mengarah pada seseorang dan Sedan mengikuti arah pandang Nasita. Narendra, kenapa Nasita memandangi adik tirinya sampai seperti itu? Dan sorot mata wanita itu memancarkan tatapan getir dan kesakitan di sana. Apa Nasita dan Narendra memiliki hubungan sebelumnya? Gumamnya pelan. Tiba-tiba rasa penasaran dan keingintahuan muncul dalam benak Sedan. Tidak berselang lama, Nasita beranjak dari tempat itu dan langsung masuk ke dalam perusahaan. Apa Anda membutuhkan sesuatu, Tuan? Tanya Vino kala melihat sang bos bergeming di samping mobil. Tidak, Sedan segera melangkahkan kakinya memasuki perusahaan dan bersamaan itu pula ia berpapasan dengan Narendra yang hendak masuk ke dalam perusahaan. Selamat pagi, Kak. Sapa Narendra seraya tersenyum. Sedan balas tersenyum tipis. Aku lihat kamu bersama seorang wanita. Dia siapa? Dia calon istriku. Sebentar lagi kami akan menikah. Oh begitu. Kalian terlihat serasi. Terima kasih pujiannya. Sedan memperhatikan penampilan Narendra yang terlihat sangat rapi. Matanya melirik arloji di pergelangan tangannya. Aku sangat senang melihatmu datang ke perusahaan tepat waktu. Bagaimanapun, ini hari pertama aku bekerja di perusahaan Papa, jadi aku harus datang tepat waktu. Balas Narendra dengan sengaja menekan kata Papa, seolah mengakui perusahaan ini milik Lukas. Bukannya tersinggung, Sedan tampak terkekehnya, membuat Narendra terdiam. Saat semua karyawan segera keluar dari ruangan mereka masing-masing untuk menuju kantin dan sebagian lagi memilih keluar dari perusahaan untuk mencari makan siang. Nasita masih berada di kursi kerjanya. Ia mengeluarkan bekal makanan yang ia bawa dari rumah. Menu makanannya sangat sederhana, hanya roti tawar dan telur mata sapi serta saus tomat sebagai pelengkap. Ia mulai memakan bekalnya dengan tenang, menikmati rasa sederhana yang setidaknya membuat perutnya kenyang. Nasita, suara lembut seseorang membuat Nasita menoleh. Dina, seorang karyawan lain di perusahaan itu, duduk di kursi bersebelahan. Wajahnya meringis seolah menahan sakit. Ya, ada apa? Tanya Nasita. Aku bisa minta tolong, Dina berkata dengan suara lirih. Bisa belikan pembalut di minimarket dekat perusahaan. Tiba-tiba saja aku datang bulan dan tidak membawa stok pembalut sebelumnya. Nasita terdiam sejenak melihat wajah Dina yang tampak kesakitan. Ia lalu berucap, baiklah, aku akan membelinya. Seketika senyuman mengembang di bibir Dina. Wanita itu segera menyerahkan selembar uang pada Nasita. Terima kasih banyak, Nasita. Untung kamu masih di ruangan ini. Nasita bangkit dari kursinya dan keluar dari ruang kerjanya. Saat ia masuk ke dalam lift, sosok Narendra muncul diikuti masuk ke dalam lift yang sama. Seketika suasana canggung membalut perasaan Nasita, sementara Narendra terlihat biasa saja. Melihatnya, wajahnya menunjukkan sikap yang santai dan sedikit menyepelekan. Tidak perlu tegang seperti itu, Nasita, ucap Narendra membuka percakapan. Suaranya terdengar santai, namun ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-katanya. Nasita yang membuang muka ke arah lain perlahan menatap ke arah mantan suaminya. Matanya menunjukkan kesedihan dan kekecewaan. Sepertinya kamu belum sepenuhnya melupakan hubungan kita. Aku tahu ini hal yang sangat sulit bagimu karena cintamu terlalu besar untukku. Tapi semoga saja kamu cepat menemukan pria lain. Itu pun bila pria tersebut menerima kekuranganmu yang mandul. Narendra berkata dengan nada mengejek. Matanya berbinar-binar menunjukkan kepuasan. Hati Nasita tersentil mendengar ucapan Narendra yang menyakitkan. Bahkan saat pernikahan mereka sudah usai, pria itu masih mengungkit kekurangannya yang tidak bisa memberikan anak. Perasaan sakit dan marah bercampur menjadi satu di dalam dadanya. Tapi Narendra tidak akan menyangka bahwa saat ini ia tengah hamil, meskipun anak yang dikandung anak pria lain. Tapi setidaknya ini menjadi bukti bahwa rahimnya baik-baik saja dan ia
bisa hamil. Narendra berdecih melihat keterdiaman Nasita. Ia menganggap wanita itu meratapi nasib menyedihkannya yang mandul. Pada nyatanya, Nasita diam karena menahan amarah dan kesedihannya dalam hati. Ia berjanji akan membuktikan bahwa ia bisa bahagia tanpa Narendra. Tidak lama, lift terbuka dan Narendra segera keluar dari sana. Sementara Nasita masih berdiam diri di lift. Dulu kita saling mencintai dan saling mengasihi. Sekarang kamu seolah menganggap aku musuh, Mas. Nasita menundukkan kepalanya sambil mencengkram bagian dadanya yang merasakan nyeri. Ditambah kondisinya yang tengah hamil muda, membuat perasaannya mudah tergores. 1 minggu telah berlalu. Tiba-tiba Nasita tidak pernah menampakkan dirinya di perusahaan. Padahal posisinya masih karyawan baru di sana. Nasita tiba-tiba hilang, Tuan. Dari informasi yang saya dapat, hampir 1 minggu dia tidak datang ke perusahaan lagi. Tidak ada alasan tertulis kenapa dia tidak masuk bekerja. Gerakan jari Zedan terhenti kala tengah berselancar di keyboard MacBook-nya. Keningnya mengkerut. 1 minggu? Vino mengangguk. Iya, Tuan. Zedan terdiam. Alisnya menukik tajam. Sebenarnya ia tidak terlalu peduli dengan wanita itu. Tapi mengingat wanita itu tengah hamil, membuat perasaan khawatir itu muncul. Apa kamu sudah datang ke rumahnya? Tanya Zedan. Tidak, Tuan. Apakah Tuan ingin ke sana? Zedan kembali terdiam. Ia menatap lurus pada Vino yang menunggu jawaban keluar dari mulutnya. Suara ketukan yang cukup keras membuat seseorang yang tergolek di kasur lantai perlahan membuka matanya yang terasa lengket. Nasita memandang ke arah pintu yang terus diketuk. Dengan kondisi tubuh yang lemas dan kepala yang pusing, ia segera bangkit sambil mengeratkan selimut di tubuhnya. Baru saja membuka pintu, ia itu sedikit dan mengintip melalui celah pintu. Bola mata Nasita membulat sempurna kala melihat sosok tegap Zedan berdiri di depan pintu rumahnya. Sontak ia segera menutup kembali pintunya, namun sebuah kaki langsung mengganjal pintu itu, membuat Nasita tidak bisa menutupnya rapat. Dan tidak lama pintu itu didorong dengan kuat, dan seketika membuat tubuh Nasita yang lemas hampir jatuh terjungkal. Kini pintu itu terbuka lebar, dan Nasita bisa melihat jelas sosok Zedan yang berdiri di hadapannya. Pria itu menatap ke arahnya dengan sorot mata yang tajam, seolah siap memangsanya. Kenapa Bapak datang ke sini? Dengan ragu Nasita bertanya. Pria itu diam, namun matanya menatap menelisik pada penampilan Nasita yang terlihat menyedihkan. Bahkan tubuhnya menyusut hingga terlihat sangat kurus. Entah beberapa hari wanita itu tidak makan. 1 minggu kamu menghilang dan tidak memberikan alasan tidak masuk bekerja. Suara Zedan terdengar dingin dan tajam. Saya sakit dan tidak sempat untuk memberitahukan hal ini, tapi sepertinya saya akan mengundurkan diri dari perusahaan Bapak. Kepala Nasita tertunduk, enggan melihat reaksi pria itu dengan keputusannya. Kamu belum genap 1 bulan bekerja, tapi sudah ingin mengundurkan diri. Lelucon apa ini? Wajah Zedan terlihat marah dan tidak suka dengan keputusan mendadak wanita itu. Saya sudah memikirkan hal ini matang-matang, dan saya harap Bapak tidak mempersulit saya. Zedan melangkah maju ke arah Nasita, dan dengan gerakan cepat ia mencengkram kasar tangan wanita itu, membuatnya terpekik. Pak, sakit, lepaskan. Nasita meringis kesakitan. Bukannya dilepaskan, Zedan semakin erat mencengkram pergelangan tangan wanita itu. Apakah kamu ingin melarikan diri? Dengan cepat Nasita menggeleng. Saya tidak melarikan diri. Lagi pula untuk apa saya melakukan hal itu? Nasita kembali dibuat meringis kala Zedan mencengkram bagian perutnya dengan keras. Rasa sakit menusuk perutnya, membuatnya berteriak lirik. Janin ini adalah milikku. Jadi sebelum dia lahir, kamu akan tetap dalam pengawasanku. Zedan berkata dengan suara dingin. Sorot matanya menunjukkan kekuasaan dan sikap yang tak terbantahkan. Nasita memejamkan matanya, merasakan sakit di perutnya sampai menembus ulu hati. Melihat wanita itu yang melemas, Zedan langsung menjauhkan tangannya dari perut Nasita, dan seketika tubuh Nasita tumbang, dan dengan cepat Zedan langsung menangkap tubuh rapuh itu dalam dekapannya. Ia segera membaringkan Nasita di atas kasur. Nasita, bangun, jangan pura-pura seperti ini. Zedan menepuk pipi wanita itu yang tidak merespon apapun. Padahal tindakan yang ia lakukan tidak terlalu kasar menurutnya. Ia hanya ingin memberikan peringatan pada wanita itu. Apa terjadi sesuatu dengan dia, Tuan?
Vino yang baru datang tampak terkejut kala melihat Nasita terbaring tak sadarkan diri di atas kasur. Dia pingsan. Cepat tutup pintunya. Jangan sampai orang melihat kita di sini. Vino mengangguk dan segera menutup pintu kontrakan itu agar tidak memancing kecurigaan orang-orang yang tinggal di tempat ini. Tangan Sedan terulur menyentuh kening Nasita yang demam tinggi. Bahkan wajah wanita itu tampak pucat, lain lagi tubuhnya yang terlihat kurus. Apa kita bawa dia ke rumah sakit saja, Tuan? Tanya Vino sembari menatap sekitar dalam kontrakan yang pengap dan sempit. Ruangan ini sempit sekali dan tidak ada sirkulasi udara di sini. Gumamnya pelan, namun Sedan masih dapat mendengarnya. Sedan ikut melihat sekitar rumah kontrakan tersebut. Bahkan tempat ini tidak layak disebut tempat tinggal. Kini matanya kembali memandang Nasita. Hawa yang sejuk dan dekapan yang hangat membuat Nasita semakin tenggelam dalam kenyamanan tersebut. Namun ia merasakan sesuatu menerobos masuk pada bagian tubuhnya, dan saat itu pula perlahan ia membuka matanya. Samar-samar Nasita melihat seorang wanita tengah menusukkan sesuatu di bagian tangannya. Sakit, ringisnya. Dokter wanita itu tengah menangani Nasita. Tampak terkejut melihat wanita hamil itu sudah sadarkan diri. Apa itu? Nasita melirik bagian tangannya yang ditusuk jarum. Ini jarum infus. Anda banyak kehilangan cairan dan membutuhkan infus untuk mengembalikan cairan yang hilang. Dokter itu kembali melanjutkan tindakannya, memasukkan jarum infus pada punggung tangan Nasita. Sementara itu Nasita menatap sekitar ruangan yang begitu luas dan mewah. Bahkan ini lebih mewah dari rumah sakit ia dirawat sebelumnya. Ini di mana? Nasita mencoba bertanya pada dokter wanita itu. Sekarang Anda berada di rumah. Saya dipanggil di sini untuk memeriksa dan melakukan tindakan medis pada Anda. Nasita terdiam setelah mendengar jawaban dari dokter itu. Sudah selesai, ucapnya setelah selesai memasang jarum infus. Kalau begitu saya pamit undur diri. Tapi saya sarankan Anda harus memperhatikan kesehatan janin Anda dan jangan telat makan. Setelah mengatakan itu, dokter wanita itu segera keluar dari ruangan tersebut sambil diikuti oleh suster. Nasita melihat ke arah tangannya yang kini diinfus. Pandangannya kembali memindai ruangan yang sangat asing. Bahkan ia tidak pernah ke sini sebelumnya. Dengan tenaga yang masih tersisa, Nasita berusaha bangkit dari kasur ukuran size king tersebut. Ia berjalan pelan ke arah pintu sambil membawa tongkat infusnya. Kening Nasita mengernyit kala ia tidak bisa membuka pintu. Kenapa tidak bisa dibuka? Apa dikunci dari luar? Ia mencoba menarik gagang pintu dengan kuat, namun pintu itu tetap terkunci rapat. Nasita menggedor-gedor pintu kamar itu sambil berteriak, "Buka pintunya, buka!" Suaranya bergema di dalam ruangan, namun tak ada jawaban. Rasa takut dan cemas mulai menggerogoti hatinya. Di mana aku? Kenapa aku dikurung di sini? Gumam Nasita, suaranya nyaris tak terdengar.